Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi yang banyak diminta oleh beberapa sahabat mengenai tentang sejarah sholat tarawih. Jadi, pada kesempatan ini, sebagai sosiolog, izinkan saya berbicara tentang sejarah sholat tarawih sebagai bagian dari upaya berbagi informasi. Saya ingin menekankan tentang aspek sejarahnya. Jadi, menurut pemahaman saya, kalau kita bicara sejarah, itu artinya kita berbicara tentang peristiwa di masa lalu. Kalau kita bicara sejarah, maka ada 5 unsur yang penting menjadi perhatian buat kita, yaitu manusianya, kemudian ruang, kemudian waktu, peristiwa, dan kausalitas atau sebab akibat dari sebuah peristiwa. Berbicara tentang sejarah, maka ada 2 fungsi penting dari sejarah, yaitu fungsi pertama sebagai sumber pengetahuan, terutama tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, yang berkaitan dengan manusia, ruang, waktu, peristiwa, dan kausalitasnya. Kemudian yang kedua sebagai dasar pertimbangan bagi perbaikan kita di masa kini, yaitu tepatnya agar kita menjadi semakin baik, semakin bertakwa, atau semakin soleh. Kemudian ketika bicara sejarah, ada 2 istilah yang cukup populer di Indonesia, yaitu ada istilah jas merah dan jas hijau. Jas merah itu jangan suka melupakan sejarah, dan jas hijau jangan suka menghilangkan atau jangan suka hilangkan jasa ulama. Jadi saya ulangi, jas merah jangan suka melupakan sejarah, dan jas hijau jangan suka hilangkan jasa ulama. Jadi kedua terminologi itu atau 2 istilah itu berbicara tentang pentingnya sejarah. Sekarang kita masuki tentang salat tarawih. Sahabat-sahabat sekalian, kalau bicara tentang salat tarawih, maka ada pengertian bahwa salat tarawih adalah salat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Kemudian salat tarawih dapat dilaksanakan secara munfarid atau sendiri maupun secara berjamaah. Kemudian salat tarawih dilakukan sesudah salat isya sampai waktu fajar. Kemudian sekarang kita masuki tentang sejarahnya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW keluar rumah menuju masjid untuk mendirikan sholat malam. Lalu datanglah beberapa sahabat dan bermakmum di belakang beliau. Ketika subuh tiba, orang-orang berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Pada malam selanjutnya, jumlah jamaah semakin bertambah daripada malam sebelumnya. Demikianlah seterusnya hingga 3 malam berturut-turut. Pada malam keempat, masjid menjadi sesak dan tak mampu lagi menampung seluruh jamaah. Namun Rasulullah Muhammad SAW tak kunjung keluar dari kamarnya hingga fajar menyingsing. Rasulullah Muhammad SAW baru keluar untuk menunaikan sholat subuh. Selepas itu, beliau berkhutbah, "Saya telah mengetahui kejadian semalam, akan tetapi saya khawatir sholat itu akan diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak mampu melakukannya." Akhirnya, sholat malam di bulan Ramadan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kondisi seperti ini berlanjut hingga Rasulullah Muhammad SAW wafat. Demikian pula pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar bin Khattab. Baru kemudian pada tahun keempat Hijriah, Khalifah Umar berinisiatif untuk menjadikan sholat tersebut berjamaah dengan 1 imam di masjid. Pada saat itu beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari sebagai imamnya. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, semoga bisa menambah wawasan. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.